Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini saya ambil dari sebuah kisah nyata yang dialami seorang teman, sebut saja namanya Doni. Cerita ini kita beri judul Penghuninya Merasa Terganggu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, sebaiknya kalian subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Doni adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Kakak pertamanya sampai ketiga itu perempuan dan kakak keempatnya laki-laki. Doni anak yang paling penakut. Jangankan untuk keluar rumah, untuk buang air kecil saja dia selalu minta ditemani. Dari semenjak tamat sekolah menengah, Doni selalu merasa ada yang aneh pada dirinya. Dia selalu merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di sekelilingnya. Bahkan dia tidak segan-segan seringkali berceloteh pada teman-temannya pada saat sedang ngumpul dan asyik ngobrol di tempat mereka biasa duduk nyantai. Dimanapun dia berjalan, dia seringkali merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata ada di kanan kirinya. Tetapi Doni tidak pernah dapat untuk melihat mereka. Hanya perasaan kehadiran mereka begitu kuat dirasakannya. Mungkin perasaanku saja, gumam Doni dalam hati. Pada tahun 1998, tepatnya bulan April, Doni diterima bekerja di sebuah perusahaan. Kebetulan waktu itu perusahaan tempat Doni diterima sebagai karyawan itu merupakan perusahaan yang memang baru beroperasi saat itu. Dalam proses tes tulis yang hampir 3.000 orang, 100 orang termasuk Doni yang lolos untuk mengikuti tes interview. Dari 100 orang ini akan diseleksi menjadi 40 orang sebagai karyawan pertama atau staf pada saat itu. Dengan usaha dan doa yang Doni lakukan, Allah mengizinkan Doni untuk lolos dan bekerja di perusahaan tersebut. Doni ditempatkan di bagian mekanik bagian komputer. Karena walaupun Doni tamatan sekolah teknik, tetapi Doni memiliki ijazah komputer dan lumayan banyak juga ijazah akuntansinya selama 1 tahun. Sehingga keahlian itu yang membuat manajemen perusahaan memilihnya untuk ditempatkan di bagian komputer walaupun tetap di bagian mekanik. Doni sempat kursus komputer selama 2 tahun dan akuntansi 1 tahun. Sebenarnya cita-cita Doni memang ingin bekerja sebagai administrasi di suatu instansi. Cuma karena mengejar beasiswa super semar di sekolah teknik menengah kala itu, jadinya dia tidak ambil jurusan ekonomi atau perkantoran di sekolahnya. Doni anak yang pintar, sehingga dia mendapatkan beasiswa super semar mulai tahun pertama di sekolah menengah kejuruan dan sempat meraih juara umum di sekolahnya. Pada saat mulai bekerja, tantangan pertama yang harus Doni jalani yaitu pertukaran shift. Teman sekelompok di dalam bagian tempat Doni bekerja ada 6 orang, termasuk Doni, dan harus bertukar shift. Pagi 2 orang, siang 2 orang, dan malam 2 orang. Sebut saja temannya bernama Saib, Heru, Mulia, Muhar, dan Dharma. Pada saat itu mereka dikumpulkan pada pukul 15 atau jam 5 sore oleh kepala bagian mereka. Mulai minggu depan, hari Senin, kalian sudah harus bergantian shift ya, shift 1, shift 2, dan shift 3, kata Pak Umar, kepala bagian tempat Doni bekerja. Siapa yang akan mulai shift 3? Kalau menurut saya, sebaiknya pasangannya harus yang lokasi rumahnya searah ya, kata Pak Umar. Doni dan teman-temannya saling pandang dan bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba, bagaimana kalau kita berdua aja Don, yang masuk malam Senin, Minggu depan? Si Muhar berkata. Boleh juga sih, sahut Doni. Iya Pak, biar kami berdua saja yang mulai masuk malam minggu depan, sahut Doni lagi. Baiklah, berarti shift 1-nya Heru dan Mulia, shift 2-nya Saib dan Dharma, kata Pak Umar lagi. Minggu pun berlalu. Tepat malam Senin, Doni dan Muhar mulai masuk pukul 5. Sebenarnya jam masuk shift 3 itu pukul jam 11 malam. Dikarenakan
angkutan umum pada tahun itu sudah tidak ada pada jam 5 sore. Jadi mereka berangkat kerja harus naik angkutan umum terakhir. Doni berpikir terus di pikiran dan dalam hatinya. Waduh, gimana ya malam ini kalau aku harus keliling untuk cek panel-panel di belakang. Sumpah, ini malam pertama aku harus memberanikan diri untuk kontrol di tempat yang paling seram. Doni terus bergumam. Hei Dir, kemarin anak siapa yang meninggal gantung diri? Kata Idris, salah satu pekerja dari 6 orang karyawan yang kerja shift 3 selain kami berdua malam itu. Itu loh, anak kampung sebelah, jawab Haidir. Itu dimakamkan di mana? Di mana kuburannya? Itu dimakamkan di kuburan pas sebelah gudang kita ini, jawab Haidir lagi. Hah? Di samping gudang sebelah? Padahal aku malam ini harus kontrol ke gudang ujung pas tepat sebelah kuburan itu, kata Doni dalam hati. Alah, gak apa-apalah. Aku harus berani, kata Doni lagi. Alah, tak usah takut, hantu itu tidak ada. Sini, coba pengen tahu aku kalau dia mau datang. Suara datang dari belakang Doni. Rupanya si Indra, supir forklift yang sering kali sesumbar dengan ucapannya. Hei kuntilanak, di mana kau? Kalau berani sini tunjukin dirimu, teriak Indra dengan sombongnya. Tepat pukul 11 malam, giliran Doni harus kontrol ke ujung gudang untuk periksa panel-panel. Siapa tahu ada kabel yang lepas atau power yang ada yang off. Please, temani aku yuk ke belakang panel. Sumpah, aku takut banget, kata Doni meminta bantuan Idris anggotanya. Oke yuk, aku di depan atau kamu Don yang di depan? Tanya Idris. Berangkat kamu yang di depan, kembali aku yang di depan ya, jawab Doni. Oke, kata Idris. Dari panel 9 ke panel 16 jaraknya hampir 100 meter. Sekembalinya Doni mengecek panel 9 sampai 16. Tepat di depan panel 9 tiba-tiba, tolong hantu, grubiak. Suara minta tolong dan suara benda jatuh terbentur begitu keras dari arah depan gudang 16. Suara yang memecahkan kesunyian malam yang semakin seram. Siapa itu yang teriak? Muhar melompat dari kursi tempat dia duduk. Dari arah gudang 16 ada 2 orang berlari menuju tempat Doni duduk dan teman-temannya lainnya. Ternyata orang itu Indra dan Ahmad, teman Idris. Sambil memegang tangannya, Indra meringis kesakitan. Itulah kamu Indra, makanya jangan sombong. Setan kamu permainkan, kata Ahmad. Emangnya ada apa? Kata Doni. Begini, tadi pada saat kita di depan gudang 16, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus ke arah kami berdua, pas tepat di atas forklift. Tidak lama kemudian ada sekelebat bayangan putih di atas kepala kami. Aku sudah merasa sih itu kuntilanak, tapi Indra teriak-teriak nantangin. Dia bilang begini, hei kuntilanak, jangan ganggu kami, setan kau. Sontak dia tertawa sejadi-jadinya. Nah, Indra panik antara takut dan memegang setir forklift. Akhirnya bahan yang kita angkut jatuh ke arah kami. Hanya sepersekian detik saja. Kalau kami tidak melompat, habis deh. Kami ketimpa bahan yang begitu berat. Nah itu tangan Indra kayaknya patah deh jarinya satu, cerita Ahmad. Kamu Indra, kalau bicara itu hati-hati, jangan sembarangan celoteh. Lihat tuh efek dari ketakaburan kamu, ucap Doni. Keesokan harinya, tepat malam Selasa, sekitar pukul 11 malam, ada yang berlari dari arah depan kamar mandi. Wih, gila. Aku baru saja dilihat perempuan pakai baju putih bergelantungan di atas di depan tempat aku makan. Dono menceritakan sambil sesekali tarik napas. Aku sih gak apa-apa, sudah biasa, sautnya lagi. Gak apa-apa gimana? Coba dia lihat wajahmu di kaca. Mukamu itu pucat sekali seperti mayat, jawab Doni setengah tertawa. Tolong deh, beri air minum si Dono, pinta Doni pada yang lain. Setelah menunggu air, Dono dan temannya bercengkerama sambil bercanda-canda. Bahkan sudah ada yang tertidur. Sekitar pukul 2 malam,
Doni belum bisa tertidur, matanya merasa tidak mau dipejamkan. Aku mau coba jalan-jalan ke arah gudang satu lah, lihat-lihat ke sana, gumam Doni sambil merasa aneh. Kok dia tidak merasa takut ya? Padahal kalau di rumah, burung Erkis saja menjadi teman nih. Sreng, ada suara mesin berbunyi. Suara apa itu ya? Pikir Doni. Doni mencari asal sumber suara itu. Alangkah terkejut Doni. Dari beberapa mesin yang ada di sana, satu di antaranya nyala sendiri. Oh, mungkin arusnya konslet ini, kok bisa nyala sendiri? Pikir Doni. Cetek, Doni mematikan mesin. Preng, suara mesin sebelah depan menyala gantian. Doni bergegas menuju arah mesin yang hidup dan mematikannya kembali. Tanpa sedikit pun terlintas di benak Doni kalau mesin tersebut hidup karena adanya gangguan dari makhluk lain. Pagi pun menjelang tepat pukul jam 5.30 pagi. Jadwal karyawan harian bersih-bersih untuk serah terima ke bagian shift 1. Tiba-tiba ada Bang Imron sambil membawa gerobak besi yang biasa dipakai untuk bersih-bersih menjumpai Doni dengan wajah yang sangat pucat. Ada apa bang? Kok wajah abang pucat sekali? Tanya Doni. Aku barusan melihat makhluk besar sekali Don keluar dari terpal yang menutupi bahan itu. Bang Imron sambil menunjuk ke arah terpal yang menutupi bahan hampir setinggi rumah. Dia sempat menatapku, matanya besar merah menyala. Badannya penuh dengan bulu, lebat sekali. Dia berlari ke arah sana sambil menunjuk hutan kecil di belakang pabrik tempat kami bekerja. Dia melangkah 3 kali sudah sampai di ujung hutan sana, kata Bang Imron lagi. Aduh, ya sudah bang, abang bersih-bersih dulu terus sholat ya. Belum sholat kan? Tanya Doni. Belum Don, jawab Bang Imron. Bang Imron meletakkan gerobak besi yang dipegang berjalan ke arah kamar mandi. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, kita tidak boleh sombong dan takabur. Karena biar bagaimanapun makhluk ciptaan Tuhan itu semua berhak hidup dan tidak boleh diganggu. Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih.